Yang pertama adalah pembelahan bulan. Pembelahan bulan ini adalah sebuah kejadian yang spektakuler, yang luar biasa gitu. Dari zaman Nabi SAW itu sudah terjadi dan Allah turunkan surah menceritakan tentang pembelahan bulan tersebut, dan juga sekarang ini terbukti secara ilmiah bahwasanya bulan memang pernah terbelah. Ceritanya begini, suatu ketika Quraisy pernah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, apakah engkau mau kami beriman?" Jadi Nabi SAW kebetulan lagi tawaf di Ka'bah, malam hari nih, malam hari ya, lagi terang, bulan lagi terang, bintang-bintang lagi terang, biasa kita gitu kan. Kalau lagi terang bukan musim hujan, biasanya terang. Nah Nabi SAW lagi tawaf, terus ada orang-orang Quraisy yang teriak, ya didengarkan semua orang-orang waktu itu. Tujuan mereka bukan mau beriman, tapi ingin mengolok-olok Nabi SAW dan ingin menantang Nabi sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia. Apa yang mereka bilang? "Wahai Muhammad," dengan suara keras ya, semua orang dengar waktu itu di dekat Ka'bah. "Apakah kau mau kami beriman?" Kata Nabi SAW, "Iya, tentu saja." Kata Quraisy begini, "Apa kamu lihat bulan itu?" Lagi terang kan? Kata Nabi SAW, "Iya." Apa kata Quraisy? "Belah bulan itu buat kami." Ini bukan belah kue ya, belah pohon kan pakai kampak bisa. Bulan tuh yang jauh belah dua. Gimana caranya? Manusia aja sekarang dengan teknologi canggih ke sana berapa lama gitu? Kalaupun betul 1 bulan perjalanan, 2 bulan perjalanan gitu kan. Dan itu pun datang ke sana mampir. Bulan kan memang lebih kecil dari bumi tapi besar. Gimana caranya dibelah dari bumi dibelah gitu? Nggak mungkin. Tujuannya mereka hanya untuk mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Ini pernah terjadi juga kepada Nabi Saleh alaihissalam. Waktu beliau lagi berdakwah di padang pasir di depan kaumnya banyak yang beriman. Nah orang-orang yang kafir ini digoda oleh syaitan dan memang mereka juga adalah antek-anteknya syaitan gitu kan. Bekerja sama seperti Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi memang ada yang merusak hati manusia dari jin dan manusia sendiri. Gitu kan? Mereka juga kerjasama dengan syaitan. Lalu dia bilang apa? "Wahai Saleh, apa kau mau kami beriman?" Kata Saleh alaihissalam, "Tentu saja." Lalu kata mereka, "Apa kau lihat gunung batu itu?" Ada gunung batu besar waktu itu di sana. "Apa kau lihat gunung batu itu?" Dia bilang, "Iya." "Keluarkan dari gunung batu itu unta betina." Ini bukan minta, memang dasarnya ada unta lagi hamil, pastikan kalau keluar minta sama Tuhanmu keluar unta betina yang lahir. Enggak, gunung batu, mustahil gitu kan. Kalau gunung batu keluar debu mungkin, gitu kan. Pecah mungkin masih lebih ringan. Ini enggak, dari gunung batu itu keluar unta besar betina, tidak cukup lagi. Tambah lagi, "Wahai Saleh, unta betina itu bisa memberikan susu untuk kami semua satu negeri ini." Untuk apa dia minta itu? Bukan minta mujizat ya, ingin memberhentikan dakwanya Nabi Saleh supaya berhenti. Gak mungkin, mustahil mata manusia. Gimana caranya dari gunung keluar unta betina kemudian kasih susu semua? Apa jawaban Nabi Saleh yang membuat mereka kaget? Nabi Saleh mengatakan, "Apakah kalau saya minta kepada Allah," perhatikan, bukan saya datangkan ya, "kalau saya minta kepada Allah," ini iman kepada Allah Azza wa Jalla, "untuk mengeluarkan untuk kalian unta dari gunung batu itu seperti yang kalian minta, betina bisa memberikan suatu negeri ini, kalian akan beriman?" Nabi Saleh balik tantang. Apa yang berkata mereka? "Kalau kau bisa keluarkan unta betina dari gunung itu, pasti kami beriman. Gak mungkin tidak. Gak mungkin tidak." Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah SWT, diminta keluar betul dari gunung tersebut unta betina, betul-betul keluar. Mereka kaget melihat unta itu keluar, dan orang yang beriman tambah yakin gitu kan. Nah orang kafir tambah jengkel, bukan bingung, jengkel karena kok bisa gitu kan. Tujuannya kan memang untuk memberhentikan dakwah gitu. Dan benar unta Nabi SAW itu subhanallah itu setiap hari dalam riwayat dikatakan mengelilingi rumah masyarakat negeri waktu itu ya. Kalau salah negeri Madian ya, dikelilingi, itu datang ke rumah, masyarakatnya cuma keluarin nampannya mereka, untanya perah sendiri, itu susunya keluar sendiri, sampai penuh, semua rumah dikelilingi. Syaratnya cuma satu, jangan ganggu unta ini, jangan sakitin, dan ada satu sumur di situ, mereka minum. Kata Nabi SAW, kasih kesempatan unta ini minum sehari, jangan ganggu. Sehari dia minum, untuk membuat susunya keluar itu, sehari dia minum sendiri. Sehari lagi kalian minum. Tapi apa yang terjadi? Karena orang-orang kafirin gak terima, kata Allah SWT, فَأَقَرُوا النَّاقَ وَأَتَوَنْ أَمِرْ رَبِّهِمْ. Mereka hanya membunuh unta itu. Dan akhirnya mereka melanggar hukum Tuhan mereka. Gitu kan? Nah ini terjadi. Di zaman Nabi SAW sama tadi. Lebih dahsyat lagi, bukan cuma unta. Belah bulan itu buat kami.
Mereka kaget waktu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan, apakah wahai Quraisy, kembali Nabi tanya, kalau saya minta kepada Allah untuk membelah bulan itu untuk kalian, belah benar nih, apa kalian akan beriman? Kata Quraisy apa? Kalau kau belah bulan buat kami, tentu saja. Artinya sudah tidak masuk di akal, kan tidak mungkin. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT dan beliau menggaris bulan dengan jarinya. Akhirnya kedua bulan itu terbelah, satu bulan itu terbelah menjadi dua. Dengarkan riwayatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulan berada di sisi gunung Abu Qubais. Jadi ada gunung besar di dekat Ka'bah itu, ya, sisi timur dan baratnya ya, itu ada gunung Abu Qubais besar sekali, semua orang lihat. Dan ada yang sebelah lagi di gunung As-Suwaida, sebelah barat dan timur ya. Itu jadi bulan itu bukan cuma retak, terbelah sedikit, tidak. Terbelah dua, memang misah. Semua orang saksikan pada saat itu. Quraisy pada saat melihat kejadian tersebut mengatakan, sungguh ini sihir yang nyata. Enggak mungkin bulan terbelah, loh tadi kamu yang minta. Dan Nabi SAW sudah bilang, kalau saya minta kepada Allah ya, belain. Benar nggak beriman? Maksudnya kan beriman ya. Kan sudah minta bukti, ini enggak. Dia bilang ini sungguh sihir yang nyata. Ya. Untuk memastikan itu sihir atau bukan, kata orang-orang Quraisy yang tidak mau, sambil ngelihat ayatnya Allah ini, luar biasa gitu kan. Sama dengan kita lihat orang mati, yang dibilang oh ini nggak mati, ini cuma disihir. Udah mati jelas-jelas gitu kan, nggak bisa. Ada orang kena petir, oh itu memang karena kebetulan listrik. Ya, memang Allah hantam dengan petir, disiksa. Ya beberapa kali ada yang SMS saya, Ustaz, ada keluarga saya disambar petir, padahal nggak lagi hujan. Saya bilang itu jelas tanda-tanda azabnya Allah. Ya mohon maaf saya bahasakan kan, sudah jelas, nggak ada hujan, nggak dapat tuh sambar petir. Mereka saksikan, beberapa kalau saksikan ada petir datang nyambar dia. Tanyain amalnya dia apa yang dikerjain tuh, keburukannya sampai Allah sambarkan petir dari langit. Gitu kan, karena itu memang ada beberapa ayat menceritakan Allah menghantam beberapa kaum yang dulu yang maksiat kepada Allah itu dengan petir, gitu kan, dari langit yang Allah hantam. Itu terjadi. Itu tanda-tanda azab dan tidak pernah ada cerita petir dari langit nyambar orang itu berarti itu mukjizat, nggak pernah. Atau misalnya sebuah karamah, malah itu azab gitu kan. Baik. Lalu mereka bilang, untuk memastikan ini sihir atau bukan, kita tunggu beberapa orang-orang Quraisy yang masih di luar Mekah. Karena ada mereka, ada yang kafilah dagang ke Syam, gitu kan. Ada yang lagi keluar ke negeri kemana. Itu biasanya ada bulan tertentu, tepatnya waktu itu sebulan setelah itu, nanti mereka akan kumpul semua tuh. Bawa dagangannya yang dari Safar datang gitu kan. Tunggu mereka, kita tanya nanti. Karena waktu itu kan tidak ada media ya. Tunggu mereka. Kalau mereka juga lihat bulan ini terbelah, berarti benar, bukan sihir. Tapi kalau cuma orang Mekah yang lihat, berarti sihir. Gitu kan? Baik. Semua waktu Nabi SAW diam aja. Silahkan. Mau dibuktikan silahkan. Allah pada saat itu langsung turunkan Al-Quran. Dan Allah namakan Al-Quran itu dengan surah Al-Qamar. Surah tentang pembelahan bulan. Turun surah lengkap gitu kan. Itu urutan 54 dalam Al-Quran surahnya. Ayat 1 sampai ayat 6. Seketika turun malam itu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Hikmatun balighah fama tughni an-nudhur fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Terjemahnya begini. Ayat pertama, telah dekat datangnya hari kiamat itu dan benar-benar bulan telah terbelah. Nah, ini Allah sudah memastikan ya. Kita yang beriman pada Allah sudah pasti yakin gitu kan, tidak ada lagi ya. Jadi di sini dimaksud juga dengan, sebagian ulama tafsir bilang ini dimaksud dengan dekatnya datangnya saat itu, artinya ada ulama tafsir mengatakan telah dekat datangnya saat kehancuran orang-orang Quraisy Mekah, artinya nanti akan ada pembebasan Mekah dan mereka akan dikalahkan. Ada ulama yang mengatakan ini dimaksud telah dekat saatnya adalah telah dekat hari kiamat, karena betul-betul bulan sudah terbelah. Lalu dikatakan di ayat kedua, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka masih saja berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Dianggap sihir karena mereka tangkap yang aneh-aneh itu cuma sihir.
Tadi saya kasih contoh kan, makanya dari awal saya panjang lebar jelaskan apa itu mukjizat, apa itu karamat, dan apa itu sihir, harus dibedain, gitu kan? Ayat ketiga, dan mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedangkan tiap-tiap urusan sudah ada ketetapannya. Artinya yang beriman masuk surga, yang kafir akan dihukum, gitu kan? Ayat keempat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Sudah banyak penjelasan tentang nggak boleh kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita lihat di langit, di bumi, di udara, air, batu, malaikat, jin, manusia, semua diciptakan hanya satu penciptanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah jelas tanda-tandanya gitu. Ayat kelima, itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Setelah peringatan tidak mau. Banyak orang subhanallah mau mimpi di siang bolong ya. Jadi maunya itu kalau datang peringatan dari Allah bukan kayak gini. Jadi dianggap pengajian gini sampai ayat kepada anda, sampai hadis, sampai kisah. Itu karena Ustaz Khalid yang cerita. Bukan saudaraku. Ini dari lisan saya, ini dari Allah SWT, karena kita sedang jelasin itu. Saya cuma menyampaikan, kan gitu. Jadi jangan tunggu tangan dari langit turun berhentikan anda zina, enggak. Ya, enggak, jangan pernah mimpi nanti ada tangan paksa anda sholat ke masjid, tidak, cuman azan, bisikan malaikat tuh sudah azan, tangkap gak sinyal itu, harus peka, gitu kan? Bisikan setan, gak apa-apa dia tidur dulu masih belum azan subuh, ngantuk, memang begitu bisikan dia, harus dilawan, yang bisikan positif ditangkap, peka dalam masalah begini, karena sekali lagi jangan pernah mimpi tangan turun dari langit lalu berhentikan kita berdosa atau menyuruh kita ibadah, tidak, gitu kan? Harus peka. Majelis taklim seperti ini bisa saja diperingatkan, bukan bisa saja, memang benar peringatan dari Allah SWT kepada kita semua. Bukan cuma anda, saya pun di sini begitu, kan? Saya dengan pengajian saya mendapat tambahan iman buat saya. Anda juga seperti itu, gitu kan? Semua dapatkan manfaat. Kata Allah SWT, itulah hikmah yang sangat sempurna. Kalau ada penyampaian datang, tangkap, peka. Maka peringatan-peringatan tidak berguna bagi mereka. Ayat ke-6, maka berpalinglah kamu dari mereka wahai Muhammad. Ingatlah hari ketika seorang penyeru atau malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, nanti hari pembalasan. Akan ada sangkakala ditiup nanti, maka mereka baru sadar pada saat itu, baru mau gitu, baru mau engah. Ya. Itu yang dimaksud. Kemudian setelah kejadian tersebut, ya, sebulan kemudian datanglah orang-orang yang dari luar tuh. Datang, semua menunggu di pintu utama Mekah, pintu gerbang utama. Jadi dulu tuh Mekah punya pintu utama. Ya. Tunggu semua situ, yang muslim dan yang kafirnya. Nanya satu-satu yang datang, apakah kalian pernah lihat terjadi pada bulan suatu pada hari tertentu? Semuanya bilang iya, kami lihat pada malam ini dan malam itu bulan terbelah. Semua bilang saksikan. Setelah terjadi itu apalagi orang Quraisy bilang, oh berarti sihirnya Muhammad sudah menguasai dunia. Tetap nggak mau ngaku gitu loh. Sama banyak orang di tengah-tengah kita ini. Udah jelas nih, ada orang mati, misalnya mati badannya meletup-meletup, atau misalnya mati dalam kondisi mengenaskan, tidak nyaman gitu kan, tidak enak. Peringatan dari Allah, oh mungkin karena dia begini. Bukan ambil pelajaran enggak. Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, perlu tahu, Allah itu hanya memberikan kepada kita sinyal, dan kita harus peka, dan Allah sudah berikan kita sensor untuk itu. Jadi jangan pernah mimpi semua orang yang kafir matinya badannya rusak, enggak. Ada orang kafir mati badannya mulus, dikasih balsem. Ada orang yang mati kafir susah, ya kan gitu. Ada yang tidak. Ada juga orang beriman yang mati senyum. Mungkin orang mujahid badannya keluar bau wangi, bisa terjadi. Tapi tidak semua orang muslim mati begitu. Cukup satu. Sekarang itu sudah ada pelajaran. Kalau anda mungkin belajar pasca sarjana S2, S3, atau mungkin untuk S1 dulu, anda susun skripsi misalnya, atau S2 ada tesis, S3 ada disertasi misalnya. Anda susun itu. Maka ada namanya sampel, ya, mengambil sampel-sampel kan. Sekarang kalau saya mau tahu masyarakat Bekasi Barat ini, ya mayoritasnya muslim atau tidak, atau misalnya apa tradisi mereka, apakah semua masyarakat saya harus kumpulin baru saya tanya? Enggak. Ambil sampel 10 orang, 2 orang, cukup kan? Tanya 10 orang, tokoh masyarakat panggil siapa? Ini kira-kira di sini mayoritas muslim nggak? Oh iya muslim. Apa tradisi mereka? Oh ini, oh ini. Apa yang mereka misalnya mayoritas kerjakan nih? Dagangannya apa? Usahanya apa? Itu sudah bisa dikasih gambaran, sudah cukup gitu. Jadi bisa saja satu saja orang soleh mati senyum. Berarti semua orang soleh akan begitu tuh semestinya gitu kan? Kalau satu penyihir mati, kemudian apa gitu kan?
Mungkin terbakar badannya, mungkin apa. Itu sudah cukup, berarti semuanya kan begitu. Gitu. Jangan tunggu semuanya harus sama keadaannya, tidak. Jadi ini poin penting, jadi jangan sampai Anda bertanya yang aneh-aneh gitu kan. Oh kenapa ya, dia suka minum khamr, tapi matinya ya begitu saja, mati diranjang, selesai. Ya, tidak ada suatu tanda-tanda apa-apa tuh. Ya iya, bukan Allah lihatkan Anda pada diri dia, tapi yang lain pasti ada peminum khamr yang Allah siksa. Yang cukup menjadi sampel. Ini harus peka menangkap ini. Jadi ini mujizat yang pertama ya, terbelahnya bulan. Mujizat yang kedua adalah kesaksian pohon terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ada yang saya mau ingatkan, saya lupa ya. Setiap kali kita mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW harus kita membacakan salawat pada beliau SAW. Jadi nggak usah ribut, nggak apa-apa, tapi selalu. Pernah dalam salah satu majelis di Madinah, di satu majelis ilmu ditanya Syekh, apakah kami setiap kali mendengarkan Anda menyebutkan Nabi Muhammad SAW, kami mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam atau cukup sekali saja? Kata Syekhnya, kalau engkau tidak menyebutkan setiap kali saya sebutkan, maka engkau telah mengharapkan dirimu dari banyak pahala. Kenapa sih kalau bilang Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang memberikan salam kepada aku 1 kali, Allah akan berikan salam kepadanya 10 kali. Bagaimana salamnya Allah? Ditambah rahmat buat kita, tambah rahmat. Ya sampai sebagian ya ulama menjadikan salawat pada Nabi SAW adalah zikir yang utama. Gitu kan? Karena akan dapat kita 1 kali zikir salawat Nabi, maka kita akan dapat ya 10 rahmatnya Allah SWT. Tapi jangan berlebihan ya. Jangan seperti sebagian orang salawat ditunggangi salah lagi, teriak-teriak, ribut-ribut, dikarang-karang salawat yang Nabi tidak ajarin. Hati-hati. Saya sudah bilang tadi bisa ditunggangi sama syaitan dan jin, itu bahaya. Ya. Manggil ya Jabbar 1000 kali cukup mendatangkan syaitan Abdul Jabbar, gitu kan. Apalagi yang lain, itu namanya Allah, itu bahaya. Karena Nabi tidak pernah contohin, tidak sampai kepada Allah. Karena yang sampai kepada Allah yang Allah terima hanya yang Allah tuntun. Baik. Ada seorang pegulat dari Jazirah Arab yang bernama Ruqana. Ruqana ini ahli gulat. Tidak pernah dikalahkan dalam gulat. Badannya besar, kekar, gitu kan. Kita bisa bayangkan kalau pegulat seperti apa gitu. Orang ini disebutkan orangnya sangat kekar, sangat kuat dan disegani memang. Setiap dia gulat pasti orang kalah. Dia pernah datang ke Mekah. Jadi secara sengaja gitu datang ke Mekah. Kemudian dia mengatur strategi sama orang-orang Quraisy bagaimana mempermalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau menggunakan powernya. Nabi SAW lagi tawaf, Rukana teriak, wahai Muhammad, gitu kan? Nabi SAW balik, semua orang balik. Kata Rukana, kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, saya akan beriman sama kamu. Dia tahu, dia kan punya power di situ. Fisiknya kuat, nggak pernah kalah, gitu kan? Dan memang ini cara yang terbaik dalam pandangan dia secara manusia untuk mengalahkan Nabi Muhammad SAW, mempermalukan depan orang. Kan kalau kalah gulat kan malu gitu kan. Baik. Kata Nabi SAW kaget dia. Nabi mengatakan, baiklah. Dan ini sebuah pelajaran kata para ulama, orang mukmin itu harus kuat fisiknya. Makanya kata Nabi SAW apa? Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah min mu'minul dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat fisiknya, kuat fikirannya gitu kan, kuat menghafalnya, ya kuat hatinya, kuat semuanya, ilmunya kuat, argumennya kuat, itu lebih Allah cintai dibandingkan orang mukmin yang lemah. Selalu ngalah, enggak deh, saya enggak, lemah gitu kan. Ada orang subhanallah diajar untuk ngusir setan atau diruqyah gitu kan. Kan diperintahin, ukhruj ya adu Allah gitu. Keluar gitu kan. Setannya diancam gitu. Dia enggak, keluar. Ya ketawa, apalagi ibu-ibu, kasihan jangan disuruh keluar gitu. Ada teman saya gitu waktu ruqyah itu. Dia bilang, jangan kesian, masa mau disuruh keluar. Bakar setannya, masa mau dibakar gitu. Bakar, memang siksa musuh kita. Allah sudah mengatakan setan itu musuh, dibakar, memang disiksa memang dia gitu kan. Ada kita letakkan posisi masing-masing, jadi nggak boleh salah gitu. Baik, Rukana bilang, baiklah, gitu kan, tantang. Nabi SAW ini memang terkenal memiliki fisik yang luar biasa kan. Nabi SAW itu semua nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki normal. Jadi semua nabi memang Allah sudah berikan kelebihan itu sehingga mereka bisa membela diri mereka sendiri. Dan memang sisi lain Nabi SAW itu kekar sekali tubuhnya. Nabi SAW itu punya badan yang berotot, dadanya bidang, pundaknya lebar, perutnya tersusun seperti batu yang keras. Memang Nabi SAW kekar gitu kan.
Dan beliau ditantang oleh Rukana. Dan Nabi SAW ini paling senang menyuruh sahabatnya untuk memang berlatih. Nanti kita pelajari insya Allah di Madinah itu Nabi SAW paling, tiap hari Nabi SAW latih sahabatnya untuk biasa militer. Jadi memang gulat, melempar panah, tombak, gitu kan, menunggangi kuda. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa kepada kita semua, ajarkan anak kalian berenang, ya, memanah, melempar tombak, dan suruh mereka menunggangi kuda sementara kuda itu berlari. Jadi kuda dipukul, kita lari, suruh anak kita lari kejar naik di atasnya. Sampai seperti itu disuruh latih gitu. Ya sebenarnya memang harus itu kelebihan. Tapi ingat, jangan belajar bela diri pakai tenaga dalam lagi. Normal-normal saja nggak apa-apa, gitu kan. Biasa yang tidak ada tenaga-tenaga dalamnya. Itu semua orang yang tenaga dalam, subhanallah, begitu diruqyah muntah-muntah semua, ternyata banyak jinnya. Hati-hati ya, ini perlu diperbaiki. Dan juga jangan tersinggung, niatnya untuk kebaikan, ya. Baik. Kemudian Rukana ini menantang, wahai Muhammad, saya mau tantang kamu. Dia kaget dan orang-orang Quraisy pikir Nabi akan tolak, gitu kan. Langsung, karena ini bukan pegulat biasa ini, sama dengan pegulat internasional datang, tiba-tiba datang ke masjid ini tantang Bapak, ayo gulat sama saya, siapa yang bisa, gitu kan. Ini enggak nantang langsung, hai Muhammad, saya mau gulat sama. Kalau kau menang, saya beriman, taruhannya itu. Kata Nabi SAW, baiklah. Subhanallah, begitu gulat berapa gerakan Rukana kalah. Baru Rukana ini gak pernah kalah gitu kan. Begitu gerakan kalah di depan orang. Ini kalahnya ini kata sebagian ulama menjelaskan tentang riwayat ini, itu bukan cuma kalah biasa, memang dipegang sama Nabi SAW, dijatuhkan di tanah dan tidak bisa bergerak. Dia bilang sekali lagi hai Muhammad, baik, gulat lagi, kalah lagi, sampai 10 kali, kalah terus. Tidak pernah kalah, tidak pernah menang, 10 kali ya, itu bukannya. Dan Nabi tidak pernah dikalahin 1 kali pun gitu. Dan itu akan membuat orang Quraisy ternyata, Muhammad ternyata orangnya bukan sembarangan nih gitu kan. Kalau kita mungkin lihat orang selalu diam, tiba-tiba dia berantem dengan satu orang, dia keluarin banyak ilmu bela dirinya jago, ternyata luar biasa, orang jadi segan kan gitu. Malah Allah mengangkat nabinya Muhammad SAW gitu kan. Akhirnya setelah itu Rukana dilepas, oke lepaskan saya Muhammad, saya mengaku kalah. Langsung dia menyingkir, karena memang tujuannya bukan mau beriman, memang dia nggak mau beriman, dia hanya mau mempermalukan Nabi SAW, gitu kan? Nah langsung dia bilang apa? Wahai Muhammad, saya tidak akan beriman sama kamu sampai ditunjuk ada satu pohon kurma, pohon ini bicara. Bayangin tuh, tadi kan tantangan pertama gulat, udah kalah, mesti kan dia bilang kalau saya kalah saya beriman, kan gitu. Atau sebaliknya kalau kau menang saya beriman. Sudah jelas dia kalah kan? Mestinya kan dia beriman. Dasarnya orang kafir. Enggak Muhammad, saya tidak akan beriman. Sampai mustahil ya, pohon ini bicara. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Subhanallah, tiba-tiba pohon itu bicara. Pohon itu bilang, pohon itu, orang Quraisy semua tahu, lihat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pohon bicara. Itu orang Quraisy semua terpelanga lihat pohon itu bicara, tidak pernah bicara sebelumnya, nggak mungkin, nggak bisa diakal, tapi ngomong pohon itu. Itu riwayat yang sahih. Semua waktu itu sahabat makin kuat imannya dengan 2 kejadian ini. Bulan terbelah berapa waktu lalu, Rukana datang lagi nantang, kejadian lagi sama, dikalahin sama Nabi SAW, maka makin, kan kalau pemimpin kita misalnya tiba-tiba menang, kita kan tambah semangat ya. Nah ini menang Nabi SAW bergulat, kemudian pohon disuruh bicara, bicara lagi pohon, habis, terus mau minta apa lagi gitu. Mungkin kalau dia minta, kata sebagian ulama, dia minta mungkin tanah bicara, tanah akan bicara, gitu kan? Karena Nabi SAW sudah pernah disebutkan dalam hadis Bukhari yang lain kan, waktu beliau sedang sedang berdakwah, sedang jalan ke Gua Hira waktu itu, kan gitu. Waktu beliau sedang kan beliau sering dengar ada Assalamu alayka ya Rasulullah, selalu ada ucapan itu kan. Nabi SAW tidak tahu suara apa itu, karena beliau sendiri jalan ke Gua Hira. Beliau tidak hiraukan dan beliau belum tahu, belum jadi rasul. Ya masih dalam proses sering nginap di Gua Hira, namanya khalwah, menyendirikan diri. Kemudian ya datang nanti Jibril alaihissalam menurunkan Iqra bismillahirrahmanirrahim. Tapi Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, waktu saya dulu di Madinah atau di Mekah, sering kalau saya ke Gua Hira dengar Assalamu alayka ya Rasulullah. Suara dari mana itu? Kata Jibril alaihissalam, itu batu dan pohon yang memberikan salam kepada anda, gitu kan? Jadi itu kuasa Allah SWT. Makanya yang saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, jangan menjadi orang yang tanda kutip terus-terus dalam kebodohan. Kita selalu lalai. Ingat, air yang kita minum ini siapa ini? Makhluknya Allah ini.
Udara yang Anda hirup, makhluknya Allah. Tembok ini, makhluknya Allah. Cahaya matahari, makhluknya Allah. Pohon ini sebelahnya, makhluknya Allah. Kasur yang Anda pakai tidur, makhluknya Allah. Makanya bodoh orang kalau ada di hotel zina dimatikan lampu, oh tidak ada yang lihat saya. Ranjang ini makhluknya Allah yang sedang kamu pakai tidur. Badan yang kamu pakai kemaluanmu itu Allah yang ciptain gitu. Dia akan jadi saksi hari kiamat. Iya ya Allah, saya berzina. Gimana caranya? Sampai ulama bilang orang kalau minum air ini bisa berbicara. Kalau dia bisa bicara dia akan bilang apa? Oh, kalau dia orang mukmin dia akan mengatakan alhamdulillah saya menjadi bagian dari tubuhmu. Kalau dia orang fasik dia akan berkata kalau bukan karena takdirnya Allah saya tidak sudi dari bagian dari tubuhmu. Gitu. Makhluknya Allah harus hati-hati itu. Pekah kita haruskan gitu. Semuanya memang udara yang kita hirup. Dan ini kata ulama sampai udara yang kita hirup. Ini kan kita hirup dari masih kecil sampai kita meninggal nih. Insya Allah semoga Allah tutup dengan husnul khatimah gitu kan. Nah pada saat kita hirup ini yang kesejuta kali itu akan jadi saksi hari kiamat. Saya Allah udara yang dihirup yang sekian juta kali dari dia yang keluar. Datang lagi hirup setelahnya keluar lagi. Jadi saksi semua hari kiamat. Semua. Maka orang tidak ada alasan. Mata kita akan bicara iya ya Allah dia lihat ini semua. Sampai dalam hadis dikatakan tidak ada orang yang sulit ya hisabnya hari kiamat kecuali orang yang suka membangkang. Ini kamu lakukan, tidak ya Allah. Ini, tidak ya Allah. Semua. Ditolak semua. Malaikat, saya tidak percaya malaikat. Baik. Kata Nabi SAW, lalu Allah mengatakan, siapa yang kau percaya? Dia bilang, diri saya sendiri. Allah ini hari kiamat, dia masih bisa membangkang gitu kan. Lalu Allah mengatakan, baiklah, dikunci. Kata Nabi SAW, dikunci mulutnya. Lalu dibuat oleh Allah semua bicara anggota tubuhnya. Matanya bilang iya ya Allah. Semua riwayatnya dari pertama dia lihat haram di tempat ini. Semua dikasih kesaksian. Kupingnya ngomong iya ya Allah saya dengar. Ya semua ngomong. Tangannya ngomong iya saya pegang. Kemaluannya iya ya Allah saya lakukan. Perutnya mengatakan iya saya makan. Tenggorokannya bilang iya saya telan. Kakinya bilang iya. Semua kasih saksi. Sudah semua dikasih saksi. Riwayat hidupnya lengkap. Dibuka mulutnya. Lalu dia ngomong. Lima syahidtum alaina. Dalam Al-Quran dikatakan kan. Lima syaitu mana? Kenapa? Dia bicara sama diri sendiri. Kenapa? Karena ini malah jadi saksi buat diri sendiri. Saya kan tadi bela kalian gitu. Apa kata tubuhnya? Antakanallah, ini keajaiban hari kiamat ya. Keajaiban luar biasa terjadi. Tubuhnya bicara sama dia bisa lihat tangannya ngomong. Tangannya hati-hati yang biasa kita gerak-gerakin. Ini saksi loh. Hati-hati, jangan sembarang pegang Quran, dia akan jadi saksi hari kiamat. Pegang yang haram, dia akan jadi saksi hari kiamat. Maka hati-hati dengan ini semua peka gitu kan. Mereka mengatakan apa? Antakanallahu alladhi antaka kulla syai'. Allahu akbar, ya. Kami dibuat bicara oleh Allah, kan? Zat yang membuat semua bisa berbicara. Ini bukan hal yang biasa gitu ya, hal yang besar. Baik. Jadi itu tadi adalah salah satu dari ya, keajaiban yang terjadi di zaman Nabi SAW. Nanti akan ada banyak mujizat Nabi SAW ya. Karena ini sirah akan panjang sekali. Termasuk di Madinah nanti akan ada juga pohon yang menangis gitu kan. Ada apa namanya? Unta yang marah kemudian tiba-tiba jadi tenang gitu kan dengan Nabi SAW. Ada makanan yang disentuh oleh Nabi SAW jadi banyak gitu kan. Dari jari beliau pernah keluar air yang mengalir. Banyak sekali mujizat Nabi SAW. Jadi banyak umat Islam yang tidak tahu itu. Mereka cuma tahu mujizat Nabi adalah Al-Quran. Mereka tahu Nabi Isa bisa yang menyembuhkan orang tuli, orang buta. Tapi mereka tidak tahu Nabi SAW juga menyembuhkan penyakit. Jadi banyak mujizat Nabi SAW. Kalau kita hitung-hitung itu tidak kurang dari 30 mujizat Nabi SAW. Ada sebuah buku saya sarankan Anda beli judulnya Sahih Mujizat Nabi. Itu terbitan Pustaka Tazkiyah kalau nggak salah ya. Ini juga salah satu buku yang sering saya bawa ya di pengajian-pengajian saya anjurkan untuk dimiliki gitu supaya Anda baca bagaimana mujizat Nabi SAW yang menguatkan risalah beliau alaihi salatu wassalam.